ngajakin anak-anak ke Jepang gitu. Maksudnya emang Sekeluarga, cuma anak-anak udah duluan, saya lagi mau cari taksi karena barang-barang Penuh agak penuh. mobil. Jadi kita pakai taksi. Ya. kenapa akhirnya memilih ke Jepang untuk liburan? Anak-anak tuh dari dulu pengen ke Universal Studio. pengen ke Universal, Mario. ada ngincer Mario itu doang gitu. Udah lama Jadi pengen, tapi ya baru kesampaian ya. baru kesampaian sekarang, terus udah ngumpulin pelan-pelan, akhirnya kekumpul, akhirnya bisa pergi ke sana gitu. Berarti bisa dikatakan first time Kak ya untuk liburan ke Jepang ini. Enggak first time juga sih. Nggak first time ke Universal Studio-nya aja. Ya itu pertama kali gitu. Itu gimana kalau untuk anak-anak sendiri pas sampai di sana Kak? Happy Wah, sih ya. anak-anak sih happy ya, cuma orang tuanya gempor aja, jalan-jalan dan segala macam kayak gitu-gitu. Kita kan di sana bukan yang sewa mobil, enggak, semuanya ke jalan-jalan pakai kereta, jalan kaki. Jadi ya capek. Langsung sehat banget deh jalannya. Iya gitu. Jadi ya jalan kaki aja, cari yang termurah lah gitu. Pakai tiket kereta kan tiket jalan-jalan sekitar kota kemana-mana, lihat Google Maps, terus pakai kereta gitu. Itu selama berapa hari Kak liburan di Jepang? 10 hari. 10 hari kita pergi 10 hari sekali liburan anak-anak sekolah. Aja Kak kalau Enggak, cuma di Osaka Osaka doang. doang kita. Heeh. di tanah anak biasanya kalau ke Jepang kan ada tempat lain tuh. Enggak, kita Enggak sih, cuma Osaka karena kita berdua orangnya pemalas. Males pindah-pindah koper lagi, Packing lagi, jadinya satu tempat aja lah. iya kayak gitu. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri biasanya tipikal yang pengen ngajak kalau ada pengen liburan tuh pengen sini atau ngasih tahu Mereka ke sih papa, incerannya Universal Studio. Cuman itu doang Udah yang sih, kita itu bawa. aja. Sisanya kita cuman Keliling-keliling ya aja. cari makan gitu doang, cari Mereka makan. nggak ada request Nggak sih. ada request gimana, mereka ikut aja pasrah sama orang tuanya. Kalau kan mereka paham dana orang tuanya terbatas ya. jadi Dan masih mereka kecil-kecil jadi dan belum masih banyak kecil-kecil mau. belum banyak mau gitu. Kita juga nggak belanja kayak Mereka gitu. ketemu mainan capit-capit atau Iya. gacha aja juga udah happy. Yang murah-murah aja gitu, kita nggak ngincer yang gimana-gimana, belanja juga enggak. tapi kalau anak-anak sebagai orang tua kalau anak sendiri pengennya ke depannya pengen diarahkan ke sama orang tua entertain atau Enggak, kalau gue sih jangan sampai. Gue tuh selalu gini, mungkin ini adalah false belief gue ya, maksudnya keyakinan yang salah. Tapi selama ini kalau misalnya gue ngelihat aktor gitu ya, aktor-aktor yang jagoan tuh selalu punya masa kecil yang nyeremin, selalu punya masa kecil yang nyeremin sehingga Punya rasa yang punya banyak rasa ya. Jadi Kompleks. sedangkan ini kan bertentangan sama gue pengen menciptakan dunia anak-anak yang baik-baik aja gitu loh. Jadi siapa tahu nggak, mungkin gue salah gitu, tolong tunjukin aktor-aktor yang jagoan yang masa kecilnya baik-baik aja gitu. Tapi ya selama ini yang gue lihat masa kecilnya pada berantakan gitu. Jadi gue nggak mau ngarahin anak gue ke arah sana. Anak gue ya jadi orang yang biasa aja gitu, maksudnya yang biasa tuh sekolah juga nggak harus yang pinter-pinter. Nanti cita-citanya apa, nyampe, kalau nggak nyampe cari cita-cita yang lain gitu. Gue yakin gue cuma pengen menciptakan anak yang happy aja gitu. kalau dari mamanya biasanya kalau untuk ngajarin seperti apa sih Kak? Apanya ngajar? Ngajarin anak-anak ini kan biasa lebih banyak ngajarin kemana, mengarahkan kemana sih? Sama sih, kebetulan kita berdua ya nggak yang ambi buat anak-anak harus bisa ini harus bisa itu, Iya. enggak sih. Yang penting mereka happy aja, nikmatin masa kecilnya mereka gitu. Anak sih. gue yang pertama juga ikutnya basket karena dia yang mau, Dia yang ikut-ikutan mau. temennya. Kalau les pelajaran ada nggak? Nggak ada, karena kelihatannya di sekolahnya nggak ada masalah. Kalau ada masalah baru kita lesin pelajaran, tapi kalau enggak ya nggak usah. Iya, di luar itu dulu Iya. pernah main skate juga karena anak yang mau. Jadi kita tapi nggak pernah mencut anak harus jadi Iya. yang paling pinter, enggak lah gitu. Gua orang tuanya aja juga nggak pinter-pinter amat Iya, gitu, jadi gua udahlah, nikmatin baik-baik aja masa nikmatin kecilnya. aja masa kecilnya, bener. Jadi kalau diarahin ke dunia showbiz di entertainment gitu enggak sih. Enggak Kalau sih. untuk kalian berdua sekarang lebih membatasi nggak masih kegiatan di entertain atau Gue sih enggak, gua terakhir-terakhir sih ngambil hanya film aja ya, film iklan gitu. Kalau TV tuh kadang-kadang terikat kan ya gitu jadwal TV, jadi Panjang ya. panjang, jarang ngambil Biar dia punya banyak waktu buat keluarga. Iya, anak-anakku masih kecil gitu, gue nggak pengen. Gue hal yang paling gue takutin adalah anak gue merasa bapaknya jauh, tuh gue takut sekali gitu. merasa
sama nggak terlihat di entertain, mungkin lebih fokus banyak ke anak-anak. Iya, kayak gimana ya, setelah punya anak tuh berasa kayak aku menikmati bersama anak-anak gitu. Jadi Kalau gue ngebebasin ya, terserah iya, dia aja, iya cuman bener, dia dia nggak maunya pernah ngelarang, selalu ngebebasin. Tapi ya, udah aku lebih menikmati sama anak-anak, jadi dia yang kerja. selama ini iklan. Gue juga pengennya dia yang kerja, gue yang ngapa-ngapain. Jadi intinya dua-duanya nggak ada Tapi yang mau anak-anak kerja. maunya sama aku. Intinya dua-duanya nggak ada yang mau kerja gitu. Cuman gue kadang-kadang setahun ngambil 2 film lah, 1 atau 2 gitu. Paling di Lebih luar itu kalau yang ya sehari 2 hari kerja tuh masih nggak iya apa-apa kayak gitu. heeh. Yang nggak ninggalin anak-anak. Mengikuti perkembangan timnas dalam arti Timnas? akan Oh ya kehilangan sekali sosok STY ya. Maksudnya STY kemarin kan sempat sosok yang dicintai dan bawa lumayan jauh gitu prestasi di timnas. Penggantinya Patrick Kluivert ini gue belum tahu seperti apa. Kalau sebagai pemain Patrick Kluivert luar biasa zaman dulunya, zaman gue kecil juga ngikutin gitu dia di Belanda gitu. Cuman kan menjadi pelatih kan apalagi ngelatih timnas belum ketahuan nih. Kalau misalnya optimis gak? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nih kan kita targetnya masih di berikutnya masuk Piala Dunia kan di 2026. Mudah-mudahan sih bisa. Nah, yang gua harapin apa ya, ada perkembangan jelas lah gua dan tidak lupa berterima kasih sama STY apa yang udah dilakuin sama timnas juga. dan mungkin untuk pelatih yang baru ini mungkin bisa menarik pemain diaspora lainnya kalau Mas melihat. Eh, nggak hanya pemain diaspora, maksudnya pemain lokal juga gue berharap yang bagus-bagus juga akan ngumpul nantinya ya. Dia punya ramuan apa lagi nih? Setiap pelatih kan punya ramuannya masing-masing gitu. Eh, Kalau gua, ayo ngomongin bola, ayo. Udah Ya, di luar aku udah nggak apa-apa. kalau gua gitu sama apa ya, sama Patrick Kluivert sendiri itu, gue berharap sih setidaknya dia bisa ngasih sesuatu yang bagus. Kan pengalaman dia waktu itu eh, masalahnya tuh pemain dan pelatih bagus tuh siapa ya? Yang gue lihat sih baru Zidane doang ya. Pelatih dan mainnya bagus, ngelatihnya bagus. Sisanya tuh kayak kalau ngelihat Pep Guardiola juga dulu juga bukan pemain yang edian banget gitu. Terus kalau ngelihat Klopp gitu ya, pelatih Liverpool sebelum Arne Slot juga dulu pemain yang bukan yang edan-edan tapi ngelatihnya jago-jago gitu loh. Kan itu dua sisi yang berbeda. Ya mudah-mudahan lah yang ini juga bisa ngelatih yang bagus. Gue sih masih tetap punya kepercayaan diri sama timnas kita ya gitu. Walaupun gimana materi pemain kita bagus-bagus.